Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Trader. Oke, halo Sobat Trader, balik lagi sama aku Melina dan Kak Nata di Max Talk Let's Talk About Trading episode ke-13. Oke, tema yang bakal kita bahas hari ini adalah membedah stigma tentang trading forex. Nah, soalnya banyak Bu, kalau misalkan di luar sana pasti banyak tentang stigma-stigma yang negatif tentang trading. Betul. Karena anggapannya tuh judi. Betul. Padahal kalau misalkan trading forex itu kita bukan judi ya Bu. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih tentang trading forex itu. Aku bakal ajuin beberapa pertanyaan ke Bu Nata atau Kak Nata. Ini sebutnya Bu atau Kak ya? Kak, soalnya aku masih muda gitu kan. Oke, siap. Baru 17 Kak Nata. tahun. Oke. Aku bakal bertanya sama Kak Nata ini tentang trading itu apa. Tapi ini kita sharing aja ya. Iya, karena betul. Saya juga pastinya masih menerima kritikan, masih menerima materi baru, masih menerima pembelajaran lainnya. Jadi ini lebih ke sharing aja ya. Siap. Okay. Kita sharing aja tentang trading. Oke, mulai di pertanyaan pertama ya. Trading forex itu apa sih? Oke, jadi pasti dari pengertian dulu ya. Kalau Iya, kita betul. mau tahu sesuatu apapun itu pasti yang pertama dari pengertian dulu. Nah, tapi kalau misalkan saya simpulkan trading forex dengan pengertian yang sangat lebih bisa dimengerti dan sangat mudah selama saya di dunia trading adalah jual beli mata uang asing yang dilakukan secara online melalui aplikasi MetaTrader 5, khususnya di Didimax ya, melalui aplikasi MetaTrader 5 dan berpeluang mendapatkan keuntungan. Jadi trading forex itu ya bisnis, trading, dagang, forex itu foreign exchange, pertukaran mata uang asing gitu. Jadi ya kalau misalkan kita ini ya perdagangan mata uang asing. Oke. Jadi Bisa disamain sama money changer ya? Mirip ya, kalau misalkan ada yang belum paham di sini atau mungkin yang udah suhu ya mohon dikoreksi. Tapi kalau misalkan saya biasanya menggambarkan trading forex itu seperti apa, bisa kita contoh ke money changer aja. Misalkan saat kita rupiahnya lagi di bawah, otomatis kan harga lagi murah ya. Iya, betul. Kenapa tahu harga lagi murah? Karena kita lihat ke sebelumnya, ke histori sebelumnya. Misalkan kan biasanya dolar tuh 15.000, satu dolarnya rupiahnya 15.000. Tapi saat nanti satu dolarnya 10.000 berarti itu lagi murah dong. Iya, betul. Kita lihat histori sebelumnya. Nah itu kita beranggapan itu lagi murah, makanya kita tukarlah uang kita rupiah ke dolar. Iya. Nanti saat ternyata harganya naik lagi, itu pun berdasarkan histori, ternyata 16.000 itu harga lagi mahal gitu ya. Kita bisa tukar lagi dan di situ di selisihnya kita bisa mendapatkan keuntungan. Betul, berarti kita ngambil dari selisih harganya ya. Betul, tapi ya money changer itu kan fisik ya, kita harus betul, bawa fisik. fisik. Sedangkan kalau trading forex di mana namanya? Di aplikasi. Gitu. Jadi bedanya kalau misalkan money changer tuh ada fisiknya, sedangkan trading forex itu nggak ada fisiknya. Betul. Karena kita melalui suatu aplikasi. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi trading itu apa? Nanti kita simpulkan lagi. Oke, yang kedua ada kenapa sih bisnis ini menggiurkan banget? Oke, menggiurkan ya. Ada yang bilang menggiurkan mungkin, ada yang bilang bisnisnya menghabiskan uang, ada gitu ya. Jadi tergantung masing-masing orangnya. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin dan Mbak Melin sendiri, bisnis trading forex itu kenapa menggiurkan untuk kita ya? Pasti yang pertama, tapi banyak nih orang yang bilang high risk, high return. Iya. Resikonya tinggi, kembalinya juga bisa tinggi. Tapi kalau untuk saya sendiri, justru trading forex itu adalah low risk, high return. Jadi resikonya bisa kita minimalisir sekecil mungkin, sedangkan kembalinya lagi itu bisa lebih besar gitu. Jadi gimana mindset ya? Kalau saya pribadi kenapa menggiurkan itu yang pertama. Terus yang kedua itu simple banget dan fleksibel. Kenapa fleksibel? Saya misalkan lagi di air, lagi buang hajat, bisa sambil trading. Lagi mau tidur bisa sambil trading dapat untung. Sedangkan kalau saya harus kerja dan bisnis yang benar-benar konvensional, mungkin saya harus sewa ini, sewa itu dan lagi waktunya. Iya benar. Jam 5 mungkin saya dagang apa udah tutup. Atau jam paling malam jam 9 malam udah tutup gitu kan, tidak sefleksibel itu. Apalagi saya harus datang ke tempatnya gitu. Iya. Jadi enggak 24 jam ya. Betul. Sedangkan kalau misalnya trading forex 24 jam, kita bisa di mana aja, enggak mengganggu aktivitas apapun. Setuju. Mau kita punya kegiatan bisnis lain atau apapun juga gitu ya. Setuju. Oke. Next, pertanyaan yang ketiga, bedanya forex dengan saham apa sih? Oke.
Kenapa ada pertanyaan ini? Mungkin karena banyak yang mengira forex itu sama dengan saham. Iya betul. Banyak yang mengira forex itu sama dengan saham. Tetapi menurut saya pribadi itu jelas berbeda jauh. Mungkin mereka ngiranya itu kenapa sama? Karena kan sama ya, kayak ada chart ya di saham juga gitu, kayak ada chart, mungkin disangkanya oh itu mah trading gitu. Tapi Sunda banget. Nggak apa-apa kan kita emang orang Sunda ya. Orang Sunda ya, Sunda pride. Jadi kalau misalkan orang ngira itu sama, ternyata beda. Yang pertama bedanya beda cara transaksinya. Kalau misalnya trading forex itu dua arah, harga naik harga turun kita bisa transaksi, buy or sell. Tapi kalau misalkan di saham itu satu arah buy aja. Terus produknya juga jelas berbeda dan jangka waktunya juga berbeda. Kalau misalkan, bukan berarti saham ini jelek, tapi saya berbicara perbedaan. Saham itu juga ada yang bagus, tapi memang jangka waktunya lebih lama. Kalau misalkan di trading itu bisa harian kita sudah bisa dapat hasilnya, gitu. Sudah bisa memanen hasilnya di setiap hari. Bukan hanya misalkan kalau di saham harus nunggu beberapa waktu, tapi di trading forex bisa setiap hari. Itu sih perbedaannya. Oke. Sebenarnya sama-sama investasi ya. Betul. Cuma bedanya kalau saham investasi jangka panjang, sedangkan forex kita bisa cari setiap hari profitnya. Betul. Dan forex itu bisa bisa jangka panjang juga kalau kita mau. Ya, swing trade bisa aja. Oh iya, benar. Jadi ya mungkin lebih fleksibelnya itu. Jadi mau lama bisa di forex, mau cepatnya juga bisa gitu. Oke. Jadi sama-sama seperti sama punya keunggulan masing-masing ya. Oke, next pertanyaan, apakah trading ini judi? Oke, Theo. Nanti tolong diedit pakai lagu Rhoma Irama ya. Judi pret gitu. Oke, kalau menurut saya judi itu gimana lagi ke kitanya. Dan menurut saya pribadi dan dengan cara trading saya itu bukan judi jelas. Karena pertama saya pakai analisa. Dan sebelum ke analisa, jauh ke sebelum analisa, saya kan orang yang beragama ya. Terlihat dari ada kerudung gitu di sini ya. Maksudnya saya orang beragama yang mempercayai keyakinan Muslim di mana mayoritas di Indonesia. Dan itu di Indonesia apapun itu halal haram menurut MUI kan. Iya betul. Nah sebelum saya ke analisa, saya lihat dulu di MUI ini halal nggak sih gitu ya, sama. Maksudnya ini diperbolehkan apa tidak menurut ajaran kita gitu ya. Dan itu nanti bolehlah di link atau di komen atau nanti japri ke kita, itu ada di website MUI juga. Fatwa MUI-nya ya? Fatwa MUI itu halal gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua barulah masuk ke analisa. Saya kan masuk ke trading juga nggak asal-asal gambling. Misalkan ya kayaknya gitu ya, kayaknya ini mau naik, kayaknya ini mau turun. Pakai analisa. Analisanya ada dua tadi, technical dan fundamental gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong kita transaksi tebak-tebakan by feeling, itu enggak. Gitu. Jadi kalau by feeling itu udah jelas itu judi ya. Jadi balik lagi gimana ke kita cara transaksinya. Ya, sebenarnya kita menganggapnya ini apa? Permainan atau bisnis. Kalau misalkan bisnis pasti itu tuh kita serius lah menekuni dan belajar juga gimana sih cara buy atau sell-nya. Nah, jadi ada ilmunya. Contoh misalkan kalau menurut saya setiap bisnis itu ada ilmunya. Yang gak ada ilmunya baru itu tadi dibilang game. Game atau ya judi itu tadi. Kenapa dibilang setiap bisnis ada ilmunya? Kita bisnis, mau bisnis bakso pun ada ilmunya. Cara bikin bakso gimana yang enak, cara biar tahan lama gimana, cara yang rasanya biar wow gimana. Sama di trading forex juga bisnis, gimana caranya kita bisa minimalisir resiko dan gimana caranya kita bisa mendapatkan profit yang baik gitu. Oke. Next pertanyaannya, nah pasti jadi pertanyaan banyak orang juga kan. Kalau misalnya bisnis trading itu gimana sih? Transaksinya tuh gimana? Nah, cara transaksi. Iya, cara transaksinya. Cara transaksi itu khususnya kalau di Dimax ya, kita pakai MetaTrader 5. Aplikasi ya? Aplikasi MetaTrader 5 itu bisa di-download di iOS atau di Android gitu. Nah mungkin di broker lain ada yang punya aplikasi sendiri, ada yang punya website sendiri, itu beda-beda. Tapi di Dimax pakainya MetaTrader 5 yang umum, umum dipakai dimanapun gitu. Cara transaksi yang pertama ya biasa, kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu sama sekali, mau coba akun demo itu nggak masalah ya. Walaupun nanti psikologinya akan berbeda akun demo dengan akun real, itu nggak masalah. Kita untuk belajar dulu gimana sih cara toolsnya tuh apa aja, menu-menunya tuh apa aja, itu bisa dipelajarin di akun demo. Dan Bapak Ibu kalau mau buka akun demo di Dimax ya tinggal download aja MetaTrader 5, cari broker PT di Dimax berjangka, nanti bisa buka akun demo ya. Itu bisa ngelihat oh ini tombol apa ya, oh ini tombol apa, ini tombol apa. Nah pertama dari tombol-tombol, cara transaksinya
kita pakai biasanya yang benar-benar pemula itu pakai support resisten dulu. Oke, support resisten. Nah, kalau mau cari support resisten kalau nggak salah ada materinya ya di D-Max official, bisa dilihat di video lainnya. Banyak video edukasi. Yang pertama biasanya support resisten. Support resisten untuk yang pemula ya biasanya yang dipakai. Dan kita boleh kok kalau misalkan mau search ada di D-Max official. Di situ banyak teknik-teknik yang simple untuk pemula atau gimana. Atau kalau misalkan kebingungan, boleh hubungi kami aja atau hubungi Kak Nata. Betul. Jadi ujung caranya kita kasih tahu. Oke. Next pertanyaan. D-Max. Nah, yang jadi pertanyaan tuh banyak. D-Max tuh apa sih? Sebagai apa? Oke, D-Max itu apa? Karena banyak juga yang nge-chat ke saya. Ini tempat les trading. Nah, atau tempat les apa namanya kursus. Nah, atau apa? Jadi D-Max itu betul memang pusat edukasi trading forex ya, yang mengutamakan signal dan edukasi secara gratis. Gitu. Tapi sebagai apa sih gitu perannya? Apakah bimbel kah atau apa? Tapi D-Max itu peran utamanya adalah sebagai broker. Iya. Broker lokal. Oke, broker tuh apa sih? Nah, broker itu adalah perantara atau penjembatan antara orang yang mau trading atau trader dengan market di luar sana. Jadi Bapak Ibu nggak bisa tiba-tiba langsung trading tanpa broker. Iya, benar, gitu. Pasti benar. harus daftar dulu ke salah satu broker. Nah, di D-Max itu salah satu broker legal yang ada di Indonesia. Ya, yang penting itu legal kalau di Indonesia, karena kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Sebenarnya nggak lewat broker pun bisa ya Bu ya. Tapi harus berapa? Nah, minimalnya tuh bukan minimal lagi, tapi emang maksimal. Benar nggak? Pasti harus dananya yang udah miliaran, yang udah triliunan. Puluhan mungkin atau triliunan. Iya, wow. Jadi untuk yang ini bisa lewat broker ya. Betul. Dan di D-Max itu sudah banyak ya lokasinya, ada di Bandung sebagai pusat, ada di Jakarta, di Makassar, Pekanbaru, Yogyakarta gitu, dan tersebarlah galeri-galeri lainnya. Ya, jadi di kota-kota manapun ada. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan di kota-kota yang ada cabangnya, boleh langsung aja ke kantornya ya. Betul. Next, kelebihan di D-Max apa aja sih? Kelebihan di D-Max, balik lagi broker kan banyak banget ya. Broker luar, broker lokal itu banyak banget. Sedangkan saya kenapa memilih di D-Max pasti punya kelebihan. Benar. Kelebihannya apa sih gitu? Yang pertama saya lihatnya legal. Karena sebagai orang hukum pasti saya lihatnya legalitas sesuatu. Sah nggak di mata hukum? Karena kalau menurut hukum sudah sah berarti dia sudah memenuhi regulasi yang ada di Indonesia. Iya. Itu jadi ada apapun bisa dipertanggungjawabkan. Ada perundang-undangannya, ada ini itunya segala macam. Nah, di D-Max kan termasuk yang legal ya, legal dari Bapepti, JFX bursanya, dan KBI itu yang penjamin dana lah maksudnya, yang mengawasi keuangannya. KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Nah, saya udah lihat 3 itu udah agak in ya, di D-Max lebih tertarik lagi. Terus yang kedua itu intinya apa? Ada edukasi dan mentor secara gratis. Karena berbayar tahu sendiri ya, kalau di luar sana itu ada pun pasti berbayar. Edukasinya pada berbayar dan bahkan puluhan juta ya bisa ya. Satu sesi itu bisa ada yang saya pernah dengar 60 juta ya di Jakarta. Gitu. Sedangkan di D-Max gratis. Ya kenapa gratis? Karena memang visi misi D-Max dari ownernya kami itu untuk memberikan edukasi secara gratis. Iya. Gitu. Ya, gitu deh. Nah, terus selain itu D-Max sudah lengkap banget lah, CSO-nya 24 jam, WD-nya gampang lah, macam-macam. Banyak banget kelebihannya. Edukasi online, offline gratis. Itu yang utamanya. Oke. Di mana lagi kalau misalkan edukasi tapi gratis ya? Kalau bukan di D-Max. Karena emang kita pusatnya. Kalau misalkan dibilang itu pasti untuk member, enggak juga. Karena di D-Max official itu umum kan? Iya betul. Untuk live daily-nya pun kita umum ya? Ada konten-konten setiap hari atau ada pembelajaran secara online, live YouTube, webinar, Zoom untuk umum. Itu kan semua umum. Berarti bukan hanya untuk member sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya kalau misalkan untuk member tuh yang private ya, mungkin itu lebih intens aja. Iya, lebih intens dan lebih private aja. Oke, next pertanyaan, WD di D-Max ditahan-tahan nggak? Nah, banyak yang takut nih, karena kan biasanya WD penarikan tuh sensitif banget ya, karena ada yang bilang susah di WD lah, atau WD-nya berjam-jam lah. Nah, kalau di D-Max gimana? Betul, saya berani jamin ya, kalau WD di D-Max itu tidak pernah ada masalah. Mau seberapa besar pun itu, mau berapa M, mau seberapa besar,
Tidak ada pernah masalah, saya berani jamin. Dan paling 5-10 menit aja udah di rekening gitu. Paling lama itu 20 menit itu paling lama kalau misalkan ya banyak yang WD yang ngantri gitu kan satu-satu. Tapi paling cepat juga di bawah 5 menit juga suka ada gitu. Jadi kalau saya bohong, potong aja telinga Bu Meli. Ya, enggak, tapi benar. WD di Didimax itu tercepat, termudah lewat website, nggak harus ngisi form segala macam, tinggal isi website aja. Ya, tinggal request di website aja. Betul. Termudah pokoknya. Mudah pokoknya, jadi jangan khawatir kalau misalkan yang takut penarikan dana. Boleh kalau misalkan Bapak dan Ibu yang mau coba aja langsung masuk, hubungi Kanata. Nanti mau tes WD pun boleh, hari itu juga boleh banget. Saya tungguin di depan saya harus tes, udah deposit terus mau coba tes WD lagi semuanya itu. Mau Kak Natanya mau ditahan dulu aja juga boleh. Kalau itu tungguin ya. Saya tungguin. Oke. Next pertanyaan, cara bergabung sama Didimax tuh gimana? Oke, cara gabung sama Didimax itu pertanyaan yang banyak banget ya setiap harinya. Cara gabungnya sangat mudah. Kenapa? Karena cukup buka akun di Didimax dan siapkan modal tradingnya. Kenapa harus buka akun di Didimax? Otomatis nanti kan secara pembelajaran mentor-mentor di sini kan juga pakai akun Didimax. Jadi mengikuti dari lotnya, dari jenis akunnya gitu ya, harus sama dengan Didimax juga. Dan apa tadi? Jenis akunnya cara apa namanya? Cara gabung sama Didimax. Cara gabung sama Didimax. Nah, pertama itu siapkan modal tradingnya aja gitu. Modal tradingnya berapa sih sebenarnya gitu ya? Suka ada yang nanya juga. Modal yang harus disiapkan kalau misalkan mau bisnis trading itu baiknya berapa sih? Betul. Baiknya itu beda-beda. Kalau di broker lain juga beda. Mungkin karena brokernya misalkan lotnya kecil atau misalkan jenis akunnya yang kecil, itu pasti beda. Tapi karena di Didimax adalah standar, mulai lot 0,1 disarankan itu dari 100 juta up. Dari 100 juta up. Dan jangan pernah khawatir karena 100 juta itu nggak dipakai semuanya. Iya. Ya, paling hanya 1-2% aja sekali transaksi modalnya yang kepake. Karena ada yang namanya lot ya. Betul. Gitu. Itu volume transaksi. Jadi kita kalau misalnya punya 100 juta, kita nggak akan langsung keluarin 100 juta segitu aja. Tapi kita sedikit-sedikit. Nah, betul. Transaksinya. Gitu. Nah, cara gabungnya gitu, nanti mungkin registrasi ya. Sistematikanya kan suka ada yang bingung, nah ya. Sistematikanya kita registrasi di website resmi ya. Isi data diri segala macam sesuai KTP. Habis itu kita cek lagi datanya, tinggal deposit juga, langsung dicek lagi datanya dan dilakukan verifikasi. Jadi jangan pernah aneh kalau misalkan kadang ada yang nanya ya, akun live-nya mana gitu. Nah, iya, ya betul. Kalau misalkan Bapak Ibu belum deposit pun ya buat apa ada akun live, isinya juga pasti nggak akan ada kosong, saldonya. Iya. Gitu. Jadi nggak nyusahin, jujur aja ya, nggak nyusahin CSO gitu kan, udah dia telepon ternyata nggak jadi. Nah, tapi kalau di sini sistemnya ya deposit dulu baru diproses akunnya, jadilah akun realnya gitu, verifikasi. Jangan pernah takut karena dananya pasti aman, saya jamin. Ya, mungkin di luar sana banyak stigma negatif tuh karena oknum ya, karena banyak penipuan yang mengatasnamakan Didimax. Nah, yang itu patut diperhatikan juga. Tanda-tanda kalau misalkan penipuan tuh seperti apa sih? Ya pertama udah pakai kata-kata yang titip dana, misalkan, atau misalkan dalam 5 jam jadi 5 juta jadi 20 juta kan udah nggak logis. Menjanjikan lah ya intinya. Menjanjikan juga bisa ya kalau di yang benar, tapi di oknum. Iya. Tapi yang penting itu sih kalau udah kata-kata titip dana yang gitu-gitu nggak usah dipercaya. Apalagi resmi oleh OJK kan? Iya. Padahal kita bukan OJK ya. Nah itu yang ngawasin keuangannya tadi KBI ya, bukan OJK. Diawasinya juga sama Bapepti. Gitu. Jadi dari situ aja sebenarnya kita udah ini palsu gitu, Didimax palsu. Dan yang penting transfernya ke atas nama PT Didimax Berjangka. Iya. Rekening resmi perusahaan ya, bukan atas nama rekening pribadi. Nah kalau misalkan nomor rekeningnya pribadi berarti itu udah jelas penipuan. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan mau bisnis trading itu patut diperhatikan juga itu orangnya bener orang Didimax apa bukan ya kan Nata ya? Betul. Banyak banget yang harus diperhatikan mulai dari legalitasnya, dari apapun itu, pokoknya hati-hati pilih broker yang tepat juga kalau misalnya mau bisnis trading. Betul, jadi bukan atas nama Melin atau Nata. Iya benar. Ya, atas nama PT Didimax itu sih. Jadi juga nanti cara gabungnya gampang banget. Betul, cara gabungnya gampang banget. juga.
Jadi jangan khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu masih awam, nanti bakal kita bimbing juga secara intens mulai dari basic sampai expert dan bakal dibimbing sampai bisa trading mandiri. Karena emang tujuan kita seperti itu ya, membuat trader-trader mandiri. Menciptakan trader-trader mandiri. Oke, mungkin untuk pembahasan trading kali ini kita cukupkan aja ya. Udah beres ya? Udah beres. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau tahu tentang trading lebih lanjut dan mau tahu tentang DDMax lebih lanjut, boleh hubungi kita. Ada Kak Nata? Boleh hubungi di mana? WA-nya di 0, lagi ya. 0852 8260 5386 atau di follow di Instagramnya Nata_DDMax dan boleh di Mbak Melin juga. Oke, boleh di aku pribadi, mungkin langsung di Instagram aja, di DM direct message melina.najz. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan aja. Ada kata-kata? Kata Nata? Paling tolong dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan secara baik-baik ya, jangan terlalu barbar ngasih taunya ya, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing dan bukan untuk menggurui juga. Betul sekali. Dan semoga sedikit banyaknya bermanfaat untuk Bapak Ibu di luar sana gitu. Oke. Cukup sekian aja. Mungkin kalau misalnya maaf kalau ada salah kata. Betul. Saya Melina dan saya Nata. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.